Assalamualaikum semuanya. Bergabung kembali kita di diskusi mengenai data mining. Di sesi ini kita akan coba mengimplementasikan algoritma ID3 pada proses klasifikasi. Ya, di sesi sebelumnya kita sudah pernah mendiskusikan mengenai data mining terkait dengan fungsi klasifikasi. Nah, sekarang kita akan mencoba menggali lebih jauh bagaimana penerapan algoritma ID3 ke dalam proses klasifikasi. Nah, di sesi ini kita akan menggunakan contoh kasus yang sederhana, yakni kasus penentuan keputusan berdasarkan data cuaca. Ya, seperti yang bisa dilihat di tabel ini, tampak bahwa tabel ini memiliki 5 atribut, yakni cuaca, suhu, kelembaban, angin, dan bermain. Nah, dari 5 atribut ini, kita akan menjadikan atribut bermain menjadi label. Ingat, berarti sebuah atribut menjadi label, maka dialah yang akan menjadi sasaran kita untuk membuat model supaya kita bisa menentukan pada kondisi seperti apa nanti dia akan ya, dan pada kondisi seperti apa label ini akan bernilai tidak. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini, bahwa cuaca memiliki 3 varian, yakni cerah, hujan, mendung. Suhu memiliki 3 varian juga, lembut, panas, dan dingin. Kelembaban, angin juga memiliki beberapa varian nilai. Nah, asumsikan saja bahwa data yang tampak di sini merupakan data training. Nah, setelah kita mendapatkan data training, maka selanjutnya adalah kita mencoba mengembangkan model, di mana model itu nanti kita hasilkan berbekal data mining ini, berbekal dataset ini, data training set ini. Nah, kemudian dari model yang kita dapatkan nanti, maka kita bisa mendapatkan beberapa situasi yang tidak terwakili oleh data training ini. Maksud saya, misalnya, di data training bisa kita lihat mendung, dingin, normal, kencang, maka keputusan bermain adalah ya. Nah, yang tidak ada dalam data training ini adalah apabila mendung, dingin, kemudian ini normal, dan pelan. Ya, seperti yang dilihat, mendung, dingin, normal, pelan, itu tidak ada di data set ini. Maka apa jadinya jika situasinya kita dapati sekarang adalah mendung, dingin, normal, dan pelan? Maka kita tidak tahu jawabannya. Harapan kita dari model yang akan dihasilkan, kita bisa mengetahui jawaban atau klasifikasi dari situasi yang tadi kita paparkan, yang belum ada di data training. Oke. Nah, untuk mudahnya, maka tabel ini akan saya bawa ke Microsoft Excel untuk memudahkan proses perhitungannya. Ya, dari tabel yang baru kita kopikan tadi, kita bisa mendapati ini data kita. Oke, untuk mudah analisisnya, kita bisa menggunakan fungsi filtering. Saya blok, kemudian filter saya aktifkan. Oke, dari sini kita bisa lihat, saya ingin melihat seperti apa label bermain. Saya urutkan, tampak di sini bahwa bermain memiliki label tidak sebanyak 5 data, dan iya sebanyak kurang lebih 9 data. Oke, nah untuk memudahkan analisis di tahapan awal, kita akan mencoba menelusuri entropi dan gain masing-masing atribut. Nah, untuk memudahkan prosesnya, saya sudah menyiapkan template pada bagian Excel. Nanti bisa di-download. Nah, pada tahapan ini, kita coba petakan masing-masing atribut memiliki nilai apa saja. Jadi misalnya cuaca memiliki nilai cerah, mendung, dan hujan. Suhu, panas, lembut, dingin, kelembaban, angin. Dengan cara yang sama kita petakan. Kemudian kita telusuri terkait dengan relevansinya dengan label. Sehingga untuk awal
kita akan coba telaah untuk untuk atribut cuaca. Sehingga kita sort dulu. Oke. Data training saya sort berdasarkan cuaca untuk memudahkan saya memetakan cuaca terhadap keputusan bermain. Tampak di sini cerah ada 5. Kemudian cerah yang memberi kontribusi bermain dengan label tidak ada 3. Cerah yang memberi kontribusi keputusan ya ada 2. Sehingga kita tuliskan cerah, ya-nya 2, tidaknya 3. Kemudian mendung. Kita lihat mendung di sini ada 4. Ternyata mendung berkontribusi hanya 1 label, yakni ya. Sehingga mendung sama dengan ya-nya 4, tidaknya 0. Total seluruh kejadian untuk mendung ada 4. Demikian juga dengan hujan. Hujan kita petakan, tampak di sini ada 2 tidak dan 3 ya. 2 tidak dan 3 ya, ada 5 kejadian untuk cuaca hujan. Dengan cara yang sama, kita petakan juga suhu, kelembaban, dan angin. Untuk memudahkan prosesnya, kembali kita ulangi. Suhu kita sort secara ascending. Kemudian kita bisa lihat dingin, ada 3 ya, 1 tidak. Dingin, ada 3 ya, dan 1 tidak. Kemudian lembut atau panas, kita bisa kelola dengan cara yang sama. Ada 4 situasi panas, di mana 2 berkontribusi pada label tidak, dan 2 berkontribusi pada label ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kelembapan dan angin pun kita hitung untuk kita mappingkan dengan label ya atau tidak. Jadi ya dan tidak ini adalah label dari bermain. Sehingga nanti jika memungkinkan kita mendapatkan kasus di mana label memiliki varian lebih dari 2, misalnya ya, tidak, dan mungkin, maka kita akan tuliskan ya, tidak, dan mungkin. Sehingga kita punya 3 varian untuk label bermain.